Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 8 MTS TBS Kudus yang bahagia dimanapun kalian berada. Untuk pertemuan hari ini, Bapak Guru akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 8 MTS NU TBS Kudus. Ini bisa anak-anak lihat pada peta konsep yang ada di sebelah saya. Untuk pertemuan hari ini, kita harapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran, yakni adab kepada saudara dan teman. Juga nanti di antara beberapa adab kepada saudara dan teman, 1, rukun, kemudian 2, tolong menolong, 3, saling mencintai, 4, suka mengucap salam. Kemudian juga nanti anak-anak bisa mengetahui dalil-dalilnya yang berkaitan dengan adab kepada saudara dan teman. Kemudian marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga materi yang kita sampaikan dapat kita pelajari dengan mudah, kita manfaatkan, kita amalkan di dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah As-Saliyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena ya anak-anakku yang saya cintai, untuk adab terhadap saudara dan teman, yang pertama adalah rukun. Ini perkara yang sangat penting sekali, kerukunan, karena bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Ini bisa kita lihat di ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian meminta satu dengan yang lainnya, dan perihalalah atau jagalah tali silaturahim atau hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi kamu. Dari ayat Al-Quran ini bisa kita lihat pentingnya hubungan silaturahim, karena hubungan silaturahim ini akan membangun kerukunan di antara kita. Maka dari ayat ini bisa kita aplikasikan terutama dalam kita menghadapi, yakni di masa pandemi ya di Indonesia ini, yaitu adanya virus COVID-19. Seperti yang kita lihat di media massa, adanya penolakan terhadap penguburan jenazah COVID-19 di beberapa daerah ini karena bisa mengganggu kerukunan. Maka sebaiknya kita tetap mengacu kepada perintah Allah, yaitu tetap menjaga tali silaturahim, hubungan persaudaraan, kekeluargaan, karena semuanya adalah saudara kita, sesama muslim saudara, sebangsa dan setanah air adalah saudara. Kemudian bisa kita lihat ciri-ciri adab atau kerukunan, yaitu tidak membeda-bedakan sesama. Kemudian 2, senang membantu. Kemudian menghargai pendapat orang lain, saling menghormati sesama, saling menyayangi sesama. Seperti yang saya contohkan tadi, merupakan perwujudan dari ciri-ciri bahwa kita adalah orang yang rukun, yang mengikuti ajaran kitab suci Al-Quran, yaitu
Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Anak-anak yang kami banggakan, kemudian ada kepada saudara dan teman yang kedua adalah tolong menolong. Ini bisa kita lihat di Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dari ayat Al-Quran ini memberi ajaran kepada kita supaya tolong menolong. Jika ketika Rasulullah SAW pada saat itu didatangi oleh seorang sahabat, kemudian Rasulullah sedang berbicara dengan atau berdakwah kepada para sahabat, tiba-tiba datang seorang sahabat yang kelaparan atau kondisinya lapar. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sebagian para sahabat untuk menemui istri beliau untuk menanyakan apakah di rumah ada makanan yang bisa dihidangkan. Ternyata jawab dari para istri Rasulullah, di rumah tidak ada apa-apa, hanya air saja yang ada di rumah Rasulullah. Ketika para sahabat sudah melaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu sahabat kita ini yang sedang lapar? Maka salah satu dari sahabat Muhajirin mengacungkan jari, kemudian beliau siap untuk menjamu tamu tersebut. Ketika sahabat Muhajirin ini pulang ke rumah, kemudian sahabat tadi diajak ke rumah, kemudian beliau tanya kepada istri, ternyata di rumahnya hanya ada makanan dan minuman yang cukup untuk keluarga itu saja. Kemudian sahabat ini menyiasati supaya sahabat ini bisa dijamu, kemudian bisa menghormati tamu. Kemudian langkah beliau, anak-anak disuruh tidur, kemudian beliau bertiga, yaitu tamu, kemudian sahabat Rasulullah, kemudian istri beliau berada di meja makan, kemudian mengadakan jamuan makan. Kemudian dengan siasat, yaitu lampu yang tadi menyala tiba-tiba dimatikan, seolah-olah sahabat Rasulullah ini yang mempunyai rumah ini adalah seolah-olah makan, maka nggak kelihatan. Kemudian ketika paginya sahabat ini matur ke Rasulullah, sowan ke Rasulullah, ternyata mendapat kabar gembira, yakni sahabat ini dipuji oleh Allah. Kemudian turun ayat yaitu yang mengenai tentang keutamaan atau kelebihan dari sahabat Ansor. Kemudian yang perlu kita tanamkan dalam masa ini yaitu mewabahnya virus corona, maka kita bisa menggiatkan yaitu tolong menolong, yakni dengan memberi bantuan masker kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di sekitar, kemudian alat-alat yang diperlukan untuk menyegah menyebarnya virus-virus corona ini. Kemudian yang ketiga yaitu saling mencintai. Ini disampaikan oleh atau disabdakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis riwayat dari Imam Bukhari. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita sesama muslim saling mencintai, saling menyayangi merupakan perwujudan dari adab terhadap saudara dan teman. Kemudian yang keempat adalah suka mengucap salam. Ini disabdakan Rasulullah juga ketika Rasulullah ngobrol dengan para sahabatnya.
para sahabatnya dikasih tahu, maukah kamu saya tunjukkan perkara yang ketika kalian lakukan akan menciptakan sebuah kerukunan atau timbul kasih sayang. Maka para sahabat menjawab, perkara itu apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah memberitahu bahwa kalau kalian mau melakukan hal ini, yakni mengucapkan salam kepada sesama, maka kalian akan menimbulkan yaitu sifat kasih sayang. Maka ini sangat kita perhatikan. Semoga anak-anak di dalam bergaul dengan saudara, dengan teman selalu mengucapkan salam. Karena salam ini termasuk doa. Karena doa, maka di dalam menghadapi mewabahnya virus COVID-19 ini, kita banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah semoga pandemi ini segera berlalu, kemudian kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kemudian perlu anak-anak ketahui, ketika kita sudah melakukan adab kepada saudara dan teman dengan baik, maka hikmah yang bisa kita ambil, ini ada beberapa hikmah yang Bapak Guru sampaikan. Nanti kita atau kalian akan banyak disukai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hidup kita menjadi tenang. Kemudian kalau kita mengalami kesulitan, kita akan ditolong oleh orang lain. Kemudian yang kelima, ini penting, akan terjalin persatuan dan kesatuan. Karena di era yang sangat modern ini, sangat maju ini, maka perlu adanya persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keenam, peka terhadap masalah sosial. Kita akan menjadi tanggap dengan kejadian-kejadian sosial yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian yang ketujuh, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketika besok di akhirat akan menerima balasan dari amal-amal yang kita lakukan. Anak-anak kelas 8 MTS NU TBS Kudus yang kami banggakan, demikian materi yang dapat Bapak Guru sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian nanti anak-anak juga harapan kami sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu juga nanti ada evaluasi, yaitu mengerjakan soal yang di-share di grup tiap-tiap kelas. Demikian, semoga apa yang kita pelajari dan kita kaji bersama bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.